welcome to Pocajang, podcast ceria anak remaja petukangan. Apa kabarnya nih guys? Pasti luar biasa dong ya kan? Pasti, apalagi ini yang pendengar sama penonton yang lihat hari ini Pocajang ini pasti harus luar biasa So karena pasti. tema Ya kali aku ini- harap semuanya baik-baik aja dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, sebelum masuk ke inti dari podcast ini, kita harusnya sebenarnya perkenalan dulu ya. Iya, karena tak kenal maka tak sayang. Iya, makanya Jadi kita harus kenalan dulu. Gimana? betul. Oke, mulai dari aku ya. Boleh. Jadi semuanya halo, perkenalkan nama aku Miss Pambadita. Aku Ibel Panjaitan. Nah, kali ini nih sebenarnya kita mau bahas apa sih, Bel? Aku dengar-dengar sih podcast kita kali ini di menu kedua ya. Ini menu kedua, betul. Iya. Aku dengar-dengar sih katanya mau bahas tentang pelayanan ya. Bener, Bel. Ini kalau ada duit 100 so kasih nih kamu, serius. Langsung ngasih nih. Boleh. Ya, oke. Guys, bener. Hari ini tuh kita podcastnya bakal tentang pelayanan. Nah, biasanya tuh di podcast-podcast itu kan ada kayak tema, judul-judul gitu. Bener banget dong. Kita sekarang ada nggak sih sebenarnya? Ada dong, Apa tuh? sesuai judul di menu kedua kita kali ini, kita mengangkat judul umat, yaitu singkatan dari untuk manusia atau Tuhan. Mantep, itu pelayanan banget gitu ya. Iya. Berarti kan sekarang kita tuh mau ngebahas tentang pelayanan nih. Nah, berarti kalau di awal-awal biasanya nanya nih, pengertian pelayanan apa? Menurut Ibel deh, apa? Menurut aku, pengertian pelayanan mungkin lebih ke menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Bisa. Kayak kan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu nih. Jadi pelayanan itu juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Gitu sih overall, Miss. Nah, kalau kamu nih udah sejak kapan melakukan pelayanan? Aku udah terbilang lama sih, dari 2019. Berarti berapa tahun? 2019, sekarang 2022. Berarti sekitar 3 tahun 3 lah tahun, ya. berarti udah lama itu ya termasuk. Lumayan. Ya, itu dia. 3 tahun. Nah, itu kan bukan waktu yang singkat ya. Betul. Jadi pasti ada dong setidaknya beberapa pergumulan yang kamu temui dalam 3 tahun itu. Nah, kira-kira boleh di-sharingin nggak apa Oke. aja? Kalau maksudnya gimana ya, kan 3 tahun bukan waktu yang cepet gitu kan. Apalagi aku juga mulai pelayanan tuh dari 2019 dan itu kelas 9 dan masih terbilang bocil gitu, maksudnya masih anak kecil Iya. gitu kan. Nah, ya itu sih maksudnya awal-awalnya kaget sih pertama-tama, kayak beradaptasi sama orang-orang banyak, apalagi orang-orang gede juga kan. Maksudnya bukan gede ini ya, maksudnya orang-orang yang udah umurnya Dewasa. ya udah gede gitu ya. Maksudnya apalagi aku kelas 9 masih anak bawang gitu. Itu Iya, pertama bener. tantangannya kayak jadi insecure gitu sama maksudnya pelayanan yang lain yang bagus-bagus gitu. Kurang percaya diri. Nah, gitu iya ya. di situ gitu. Kurang percaya diri awal-awal itu tantangannya. Terus lama-lama dijalanin tetap insecure sih, apalagi makin banyak orang yang makin jago gitu kan. Tapi tantangan terbesar selama ngelakuin pelayanan itu ini sih, cara aku ngatur waktunya. Ngatur Iya. waktu. Itu yang paling susah. Gimana tuh, boleh dijelasin nggak? Jadi maksudnya kan kalau aku kan di sini posisinya pelayanan gitu, pasti di luar pelayanan kan ada yang kayak sekolah, belajar gitu. Nah, ngatur waktu antara pelayanan sama itu yang paling susah gitu. Jadi dari semua tantangan, semua masalah yang paling susah itu sih, ngatur waktunya ribet gitu. Apalagi Kalau bentrok gitu ya. itu ribet kan, maksudnya bentrok sekolah sama pelayanan itu sih maksudnya hambatan terus masalah terbesarnya gitu. Oke. Oke. Nah, kalau tadi kan aku tuh udah jelasin ya, maksudnya aku punya masalah apa gitu dalam pelayanan. Nah, di podcast ini termasuk spesial tau Bel, tau nggak Kenapa kenapa? tuh? Karena kita juga bakal nanya teman-teman yang lain tentang masalah mereka apa aja, tantangan mereka selama pelayanan apa aja. Jadi, Teman-teman remaja kita. iya, teman-teman remaja yang kece-kece itu. Halo, shalom semua. Nama aku Jessica Boru Tanjung. Kalau menurut aku susah untuk mengikuti pelayanan karena banyak teman-teman baru pastikan yang bakalan kita temuin. Terus aku juga orangnya tuh kurang pede. Apalagi kalau misalnya harus berteman sama orang-orang baru, harus belajar menyamakan sama lingkungan gitu kan. Ya itu aja sih menurut aku. Halo semuanya, shalom. Perkenalkan, nama aku Anabel Boru Tampu Bolon. Aku mau kasih tahu alasan kenapa aku susah untuk pelayanan di gereja. Karena banyak banget kegiatan aku di luar gereja, contohnya kayak ekskul, les, dan main sama teman-teman.
dan aku sulit untuk mengatur waktu untuk pelayanan di gereja dan di luar gereja. Itu aja sih pendapat aku. Terima kasih. Shalom semuanya, nama aku Hani Borul Bantoruan. Alasan sulit ikut pelayanan menurut diri aku yang pertama karena aku masih sulit untuk berkomitmen. Secara kan pelayanan itu kan bakal jadi kegiatan rutin sehari-hari kan teman-teman. Dan yang kedua, itu aku ngerasa pelayanan itu ngebosenin banget, kayak mending jalan-jalan aja nggak sih teman-teman? Kayak pelayanan itu cuman wasting time gitu. Sekian dan terima kasih. Wah, cukup bervariasi juga ya pergumulan dari teman-teman remaja kita. Dari video tadi kita juga berarti kita ngelihat sih banyak apa sih teman-teman remaja yang pelayanannya mungkin jadi kepotong energi mereka, kepotong waktu mereka, kepotong tidur mereka nih. Tidur nih yang sering banget kepotong. Maksudnya kayak kita mau pelayanan Kurang kan tidur ya. suka pulang malam juga gitu kan. Terus jadi waktu tidur kita termasuk kepotong lah ya gitu. Oke, mungkin mengenai pergumulan-pergumulan tersebut, kita bisa langsung tanya-tanya pendeta dari gereja kita kali ya, yaitu Inang Pendeta Nurisa Simanjuntak. Shalom. Menurut Inang itu wajib karena apa? Karena memang kita semuanya yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu kewajiban bagi kita semua yang sudah ditebus. Kalau boleh Inang katakan ada seperti penguatan di dalam 1 Petrus 1 ayat 12, kalau boleh Inang baca seperti ini kata-katanya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Artinya tadi di sana dikatakan kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Berarti kita semua yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ada tanggung jawab untuk saling melayani. Jadi kita sebagai remaja juga terpanggil untuk saling melayani. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu wajib, ya Inang mengatakan itu wajib. Karena kita semuanya sudah menjadi anak-anak Allah. Seperti itu. Kalau menurut Inang, ya bisa saja apa yang kita bisa mampu, ya karena kita bermacam-macam talenta yang diberikan oleh Allah. Talenta umpamanya contohnya kita bernyanyi, ya suara kita itulah pelayan bagi kita. Apa yang bisa kita layani umpamanya sesuai dengan usia kita, pelayanan di seperti yang katakan tadi yaitu bernyanyi, oke, kita masuk di dalam pelayanan bernyanyi. Karena di HKBP ini juga ada kategori-kategori masing-masing. Ada sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda. Jadi menurut umur atau kategorinya itu pasti ada di sana pelayanan-pelayanan khusus di remaja itu. Kalau umpamanya ya sesama kita melayani di remaja itu, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Umpamanya kita bisa ada talenta kita bergitar, ya kita lakukan itu pelayanan juga. Kalau kita bisa mengajari bernyanyi teman-teman, itu kita lakukan juga. Jadi apapun yang kita terima talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bagikan. Karena tadi kan Inang katakan sudah di 1 Petrus 1 ayat 12, dikatakan tadi kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri. Berarti bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk berbagi. Apa yang kita miliki, talenta apa yang kita miliki, kita bagi kepada teman-teman. Talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan itu. Karena itu jangan kita katakan aku tidak bisa bernyanyi, semua kita bisa. Sekarang persoalannya ada niat enggak, itu persoalannya. Kalau memang ada niat, walaupun tidak bisa kita nyanyi, tapi terus kita latih, pasti kita akan bisa bernyanyi. Atau pelayanan yang lain apa aja bisa kita lakukan di remaja itu.
Oh, kalau menurut Inang, kita katakan juga kepada mereka bahwa kita semua ini tidak sempurna. Tetapi ketika kita memberikan hati, memberikan perhatian, pasti kita bisa. Karena kebiasaan itu. Kalau Rasul Paulus mengatakan ketika kita terus berlatih dan berlatih, maka kita akan mampu melakukan itu. Jadi jangan anggap kita ini saya tidak bisa, karena Tuhan Yesus juga mengatakan kamu semuanya jangan menjadi ekor tetapi kepala. Jadi di sana membuktikan bahwa kita semuanya ini bisa dan mampu. Tidak ada yang tidak bisa. Yang terpenting sekarang kita mau belajar itu. Tuhan memberikan kepada kita yaitu akal budi. Melalui akal budi itulah kita pakai untuk terus berlatih. Sama dengan yang dikatakan pisau itu pun ketika tumpul, kalau terus diasah pasti dia tajam. Kita juga kalau kita terus berlatih dan berlatih, pasti kita bisa. Jadi jangan langsung kita mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Itu namanya malas. Tetapi ketika kita ada niat, kenapa dia bisa, saya tidak? Apa kelebihan dia dengan saya? Oh, berarti kalau dia bisa, saya bisa. Berarti ada niat. Ketika sudah ada niat, berarti kita sungguh-sungguh belajar dan belajar. Sehingga tipsnya Inang katakan, ya berikan kepadanya semangat, dan kita harus mengatakan saya juga tidak mampu dulu, tetapi saya terus belajar sehingga saya juga bisa hingga pada saat ini. Tetapi bukan saya katakan saya lebih, kita katakan saudara kita itu dia juga bisa lebih ketika dia mau belajar, itu kuncinya. Jadi kalau ada remaja yang mengatakan saya tidak bisa, bukan dia tidak bisa tetapi malas, dan itu adalah alasannya. Kalau menurut Inang bisa saja kita kondisikan, disitulah kita harus bijak membagi waktu. Inang tidak mengatakan tidak penting itu semuanya, penting. Tetapi disitulah kita harus bijak untuk membagi waktu. Ketika kita bijak membagi waktu, orang tua juga pasti memberikan waktu kepada kita untuk pelayanan. Karena apa? Karena kita bisa membagi, belajar, membagi untuk membantu orang tua, dan kita juga bisa melayani. Tetapi kalau memang alasan kita melayani, tetapi kita tidak lagi membantu orang tua, dan kita belajar juga lalai, itu mungkin salah satu orang tua tidak mengizinkan kita pelayanan. Dan mungkin juga karena kita tidak mau membantu orang tua. Tetapi ketika kita mau membantu orang tua, kita belajar, kita melayani, saya yakin orang tua manapun pasti dia mendukung anak-anaknya ketika anaknya itu mampu dan bijak untuk membagi waktu seperti itu. Kalau seperti itu mungkin kita harus perlihatkan dulu juga. Yang sudah ikut tadi mengatakan ada lebih 40, ya yang 40 ini harus menunjukkan dulu kualitas pelayanan itu di tengah-tengah remaja. Ketika ditunjukkan kualitasnya sudah oke lah kita katakan, maka mereka pasti tertarik. Dan pasti mereka ikut ambil bagian. Tapi kalau kita sudah oke di dalam pelayanan, kita ramah, kita mengajak mereka, tetapi masih banyak yang beralasan saya lebih ke sana, lebih sini. Berarti dia tidak mensyukuri berkat Tuhan yang dia rasakan. Lebih menikmati dunia ini daripada melayani di gereja. Padahal ketika Tuhan memberikan kepada kita waktu, memberikan kepada kita umur atau kesehatan, seharusnya itu kita pakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena apa? Karena usia kita ini, usia yang muda ini harus benar-benar kita pakai sebenarnya untuk pelayanan. Apalagi kita lihat sekarang banyak tantangan kepada kaum muda. Ketika tidak dibarengi dengan firman Tuhan, maka kita akan terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Kalau sudah terjerumus ke hal-hal negatif, masa depan kita pun pasti curam. Jadi tidak ada lagi masa depan yang cerah. Jadi kalau Inang anjurkan, ya marilah anak-anak remaja yang belum ambil bagian di seksi remaja, berikanlah waktumu untuk melayani Tuhan.
ketika waktu diberikan kesempatan ini harus kita pakai sebaik mungkin. Karena tidak semuanya orang mendapat kesempatan di dalam pelayanan. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan, baiklah kita memakai kesempatan itu untuk melayani Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita, masa depan yang indah. Kalau anjuran atau dari Inang sebagai pendamping remaja, saya menghimbau untuk anak-anak remaja yang belum ambil bagian di dalam seksi remaja, saya menyarankan semuanya, saya mengajak orang tua kita semuanya supaya memberikan waktu atau mengajari atau mungkin mendorong anak-anak kita remaja yang belum ambil bagian di dalam seksi remaja supaya ikut ambil bagian semuanya. Karena ketika Tuhan memberikan waktu ini, marilah kita pakai sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu ini, karena waktu ini tidak akan mundur, tetapi waktu ini akan terus maju dan maju. Karena itu anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kami sangat mengharapkan kehadiran kita semua supaya ambil bagian di dalam pelayanan di seksi remaja HKBP Petukangan, supaya kita semua menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kita diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi berkat. Apapun talenta kita, apapun yang kita miliki, marilah kita persembahkan untuk Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita pakai dengan sebaik mungkin, supaya kita ini semuanya anak-anak remaja menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita semua ini bukan menjadi ekor, tetapi kita menjadi kepala. Karena itu kami yakin dan percaya siapapun kita yang mendengarkan rekaman ini, kami sangat mengharapkan Roh Tuhan akan menggerakkan semua remaja supaya mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan remaja HKBP Petukangan. Itulah harapan dan doa kami, dan kami percaya semuanya akan ikut dan berlomba-lomba memberikan yang terbaik di dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, jadi di sini aku sih sebenarnya ya aku mau narik kesimpulan dari pendapat Inang yang tadi. Yang pertama bahwa pelayanan itu wajib. Kenapa? Karena kan kita ya anak-anak Allah gitu. Jadi kita harus pelayanan gitu lah ya. Terus yang kedua, ini sih pelayanan itu intinya yang penting itu kita ada niat dan kita mampu. Ya kenapa gitu, karena ya kalau kita niat dan kita mampu pasti kita bisa ngejalanin pelayanan itu, walaupun maksudnya banyak masalah, banyak tantangan di depan kita, yang banyak masalah, tantangan apapun, rintangan itu ya kalau kita mampu dan kita niat pasti kita bakal bisa ngelakuin gitu. Contohnya kayak mungkin ada omongan-omongan orang kayak pelayanan capek atau pelayanan maksudnya ngebosenin gitu, tapi kalau emang kita dari dalam hati udah niat pasti kita bakal lakuin pelayanan itu gitu. Berarti kita juga harus minta kekuatan dan penyertaan ya dari Tuhan supaya kita dimampukan gitu. Betul ya, kita harus berdoa sebelum itu kan, kayak Tuhan kita harus pelayanan di mana, masa di bagian apa gitu, biar Tuhan tetap nyertain, tetap ngasih petunjuk kita pelayanan gimana gitu, di mana gitu. Oke. Nah, semoga di menu kedua podcast kita kali ini dapat memberkati dan menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin sekiranya sampai sini lah ya pembahasan podcast kita. Emang sebenarnya nggak kerasa ya tiba-tiba di akhir loh, Bel, kayak cepet banget ya. pasti kayak pengen Nggak kita terasa gitu. pengen Saking menikmatinya. banyak cerita lagi, tapi ya kok kita emang harus berpisah di Mungkin sini gitu. tunggu di menu-menu kita selanjutnya kali ya. Oke. Pokoknya intinya nih kalian jangan lupa like ya podcast kali ini. Terus kalian juga jangan lupa subscribe dan juga stay tune terus, dan jangan lupa follow IG remaja kita yaitu @rhkbp.petukangan. ya biar kalian tuh tahu info-info dari RHKBP Petukangan yang terbaru apa aja, karena segala kegiatannya Iya, ya, kita gitu, tuh yang masih- sangat bermacam-macam. kita bakal selalu ada kegiatan yang kece dan lebih kecenya gitu. Sampai bertemu di menu-menu Pocajang selanjutnya. Dadah! Dadah!